Oke, kita lanjut lagi. Ya, kalau ini kan EKG dasar ya. Jadi ada gelombang P ini menunjukkan adanya aktivitas di atrium ya, di polarisasi atrium. QRS ini menunjukkan gelombang di ketika ventrikelnya kontraksi ya. Kemudian gelombang T ventrikelnya ketika repolarisasi. Yang sini ada ST. Nah, ini yang kita tadi ya ngelihatnya kalau misalkan naik berarti ST elevasi, kalau turun berarti ST depresi. T-nya ini kan ke atas, kalau ke bawah berarti T inversi gitu kan. PR interval nanti berhubungannya nanti waktu berada aritmia di ini ya, apa namanya? AV block ya. Nah, ini berhubungannya di AV block, jadi dari P ke R-nya ya harus tahu nih. Kemudian kalau kita interval masih kedengaran ya suaranya? Dengar, Dok. Oke, kedengaran. Cara menghitung nadi ini sebenarnya buat OSCE sih ya. 300 itu apa namanya? Kalau kita pakai jumlah kotak besar ya, kotak besar itu pembaginya pakai 300 ya per jumlah kotak besar antara R ke R-nya ya. Jadi nanti dihitung jumlah R-nya berapa, si jaraknya ya. Misalkan ini kan berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4. Kalau pakai kotak besar berarti 300 dibagi 4 sekitar 75 gitu ya. Kalau pakai kotak kecil tinggal pakai 1.500. Kalau misalkan irregular, hitung dalam 6 detik. Ya, hitung dalam 6 detik, jumlah R-nya ada berapa, ya, kemudian tinggal dikalikan 10. Nah, sekarang kita akan belajar si algoritma aritmia ya. Ada tachyarrhythmia sama bradyarrhythmia. Oke, jadi disebut tachyarrhythmia itu gimana sih? Kan ada takikardi, ada tachyarrhythmia. Bedanya apa? Kalau takikardi itu lebih dari 100 ya, takikardi. Tapi kalau misalkan tachyarrhythmia itu di atas 150 ya. Nah, terus disebut bradikardi, bradikardi kalau di bawah 60 kan. Nah, disebut bradyarrhythmia kalau di bawah berapa? Di bawah 50 ya. Jadi ini yang disebut dengan ekstrim bradikardi atau bradyarrhythmia. Atau ini ekstrim takikardi ya, atau tachyarrhythmia ya. Jadi tadi patokannya berapa? 150 sama 50. Nah, sekarang kita yang tachyarrhythmia dulu. Kita lihat di sini. Mana nih? Oke, kita langsung gambarin aja deh ya. Langsung gambarin aja kalau misalkan tachyarrhythmia, nah itu di atas 150. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali? Yaitu OMI. OMI itu apa? Oksigen, pasang monitor, pasang infus. Nah, dari sini kelihatan apa nanti? Pasiennya stabil atau tidak. Nah, apa kriteria stabil atau tidak dengan Hong Kong, Singapura ya? Hong Kong, Singapura itu apa? Hipotensi, kesadaran menurun, kemudian gagal jantung, kemudian shock, dan juga N-nya apa? Nyeri dada. Kalau semuanya nggak ada hipotensi, nggak ada kesadaran menurun, nggak ada gagal jantung, shock, ataupun nyeri dada, oh berarti dia stabil. Tapi kalau misalnya ada salah satu, berarti dia tidak stabil. Misalnya, dia tachyarrhythmia di atas 150 ya, pasang oksigen monitor infus. Ternyata dia hipotensi, berarti tidak stabil. Atau ternyata dia kesadarannya menurun. Atau dia ada ACS yang tidak ada, berarti tidak stabil. Tapi kalau semuanya nggak ada, HKG-SN atau Hong Kong Singapura-nya nggak ada, berarti dia pasien stabil. Oke, sampai situ ya, paham ya? Jadi teman-teman harus bisa bedain stabil sama tidak stabil. Oke, nah dari stabil atau nggak stabil, nanti kita lihat EKG-nya ya. Ada dua
yaitu QRS-nya lebar atau QRS sempit. Nanti dari masing-masing QRS lebar itu apakah dia reguler atau irregular. Sempit ya. Sempit itu reguler atau irregular, sama yang lebar juga dia reguler atau irregular. Yang tidak stabil sama juga nanti dilihatnya ya, QRS lebar, reguler, QRS stabil, QRS sempit, reguler. Nah, contoh QRS sempit yang reguler apa? Biar cepat ya. Dan kalian juga udah pasti tahu. Itu adalah SVT atau atrial fibrilasi. Kalau yang QRS sempit irreguler itu ada apa? Atrial. Kok fibrilasi sih ini? Harusnya apa? Flutter ya. Nah, ini baru atrial fibrilasi. QRS lebar yang reguler, contohnya apa? VT ya. VT monomorfik. Kalau yang irregular apa? VT polimorfik atau dia torsade poang. Nah, kalau misalkan dia takiaritmia dan stabil, QRS sempit, reguler, misalkan SVT atau atrial fibrilasi. Ada yang tahu tata laksana awalnya apa dulu? Itu vagal manuver. Ya, vagal manuver. Kalau vagal manuver gagal, maka diberikan apa? Adenosin. Adenosin, pintar. Kalau yang irreguler, atrial fibrilasi, nah dia nggak pakai vagal, tapi langsung obat-obatan ya. Obat-obatannya ada B, C, D ya. Jadi kata kunci buat yang QRS sempit itu dia ada A, B, C, D. A-nya adalah adenosin. Buat yang sempit reguler, B, C, D-nya ini untuk yang sempit irreguler. BC itu apa? Ada beta blocker, kemudian CCB non dihidropiridin, ya sama digoxin. Ini adalah diltiazemnya maksudnya. Oke. Nah, terus kalau misalnya QRS lebar, nah, kalau misalnya reguler, VT monomorfik, dia pakai adenosin juga yang terbaru. Ya. Tapi kalau misalkan dia tidak reguler, jadi selain VT monomorfik, dia pakainya adalah infus anti aritmia, yaitu amiodaron. Ya, kecuali TDP, kalau TDP atau torsade poang dia khusus yaitu MgSO4 ya. Oke. Jadi harus pelan-pelan nih ya, pasien datang berdebar-debar hampir mau pingsan. Heart rate-nya 170 ya. Nah, langsung kita pasang oksigen monitor infus. Pasiennya stabil atau enggak? Lihat dari Hong Kong, Singapura. Hipotensi, kesadaran menurun, jantung, shock atau nyeri dada. Oh, ternyata dada semua aman, stabil berarti. Nah, lalu kita identifikasi EKG-nya. Ya, apakah QRS sempit atau lebar? Ciri sempit itu kan ini ya, kurang dari 3 kotak kecil. Tuh. Ini QRS sempit. Tinggal dilihat nanti reguler atau irregular. Ya, kalau ini kan reguler. Ya, irregular. Contohnya SVT. SVT itu cirinya apa? SVT itu cirinya adalah pertama nadinya kan di atas 150 ya, kemudian QRS sempit, reguler, sama ada T yang terkubur di dalam P atau P yang terkubur di dalam T ya, jadi P on T. Nah itu. Kalau atrial flutter itu kayak P gergaji ya. Kalau fibrilasi ya dia sempit tapi dia irregular. Dia beda-beda tuh jaraknya ya. Nah, kemudian P-nya gimana? P-nya chaos ya. Nah, kan judulnya takiaritmia ya. Nah, kenapa loncat ke PA nih? Oke. Kita lihat dulu yang simpel. Nah, SVT ya. SVT, QRS sempit, reguler, di atas 150. Oke. Kemudian
P-nya terkumpul di dalam T atau P on T. Jadi saking cepatnya, ini P, Q, R, S, kan harusnya T. Nah, pas T, karena saking cepatnya udah P-nya lagi. P yang selanjutnya lagi. Nah, ini T udah P-nya lagi. Kan? Gitu. Oke. Kalau flutter, ya kayak gini. Kira sempit, reguler. P-nya kayak gergaji. Kalau fibrilasi, bentar ya. Oke, kalau fibrilasi QRS sempit, irreguler, ya P-nya chaos ya. Nah, ini yang QRS sempit. Kalau QRS lebar, ada VT ya, ventricular tachycardia. Sebentar ya. Ya, lanjut lagi ya, sebentar ya. Jadi kalau VT, QRS-nya lebar ya. Kemudian dia reguler, itu VT yang monomorfik, artinya semua gambarannya sama. Ini monomorfik, berarti dia termasuk yang apa tadi? QRS lebar dan reguler. Berarti pakainya AD mesin. Kalau misalnya dia stabil. Kemudian polimorfik. Nah, kalau polimorfik dia QRS lebar, tapi bentuknya lebih dari satu. Jadi ini maksudnya irreguler. Jadi dia pakai infus anti aritmia, yaitu adalah apa? Amiodaron, ya. Nah, kalau yang TDP, torsedepoang, nah ini dia seperti alur pita ya. Alur pita atau seperti alur DNA tuh. Nah, ini pakainya adalah MG SO4 ya, lebih tepatnya. Oke. Itu tadi nah kira-kira gambar EKG ini dia apa nih EKG-nya? Coba dijawab di kolom chat ya. Nah, QRS-nya gimana? Kemudian cirinya apa? Kira-kira EKG-nya apa nih? Atrial flutter ya. Jadi kalau misalnya atrial flutter ini ada pasien seperti ini, ya betul ya. Kemudian kalau dia datang dengan seperti ini, kalian mau lihat apa dulu nih? Ditentukan pasiennya apa dulu nih? Irama. Ya, stabil atau tidak stabil ya. Nah, stabil atau nggak stabil dengan fungsi output tadi. Misalkan stabil, nah berarti mau dikasih apa nih? Tata laksana awalnya apa dulu nih? Agak manuver dulu ya. Oke, kalau gagal baru pakai AD mesin ya. Oke. Oh iya, tadi satu lagi ada VF ya. Kalau VF dia ini enggak. Kalau VF dia tidak termasuk ke algoritma tachyarrhythmia. Kenapa? Karena kalau VF itu sudah pasti tanpa nadi, ya sudah pasti tidak ada nadi. Jadi dia akan masuk ke algoritma cardiac arrest, ya. Itu makanya tadi waktu QRS lebar irreguler, saya nggak bilang VF ventricular fibrilasi. Kenapa? Karena VF itu dia nggak akan masuk ke algoritma tachyarrhythmia. Kenapa? VF itu sudah pasti tanpa nadi, jadi masuknya ke cardiac arrest, ya. Oke. Nah, ini cardiac arrest ya.
Cardiac arrest itu dia intinya apa? Tanpa nadi. Intinya adalah tanpa nadi ya. Ketika tanpa nadi, ya kita langsung start CPR, kasih oksigen dan pasang monitor. Nah, di monitor apa yang kita lihat? Ritmenya shockable atau non shockable. Nah, yang shockable itu ada apa? Ada VF, ada pulseless VT. Oke? Jadi ada ventricular fibrilasi atau pulseless VT. Nah, lihat di sini VF nggak ada pulselessnya. Kenapa? Karena VF itu sudah pasti pulseless tanpa nadi ya. Jadi nggak ada VF yang ada nadinya. Jadi langsung ke cardiac arrest. Tapi kalau VT, dia kita periksa dulu ada nadinya atau enggak. Kalau VT dia ada nadi, berarti masuk ke algoritma tachyarrhythmia. Tapi kalau VT tidak teraba nadinya, berarti kita masuk ke cardiac arrest. Oke. Kemudian kalau yang non shockable itu ada asistol atau PEA. Asistol itu udah pasti ya, garis lurus, ya kan? Kalau PEA dia adalah EKG apapun selain asistol, VF dan PVT yang tanpa nadi ya. Jadi ingat kalau PEA itu adalah EKG apapun selain irama cardiac arrest yaitu VF, VT ataupun asistol yang tanpa nadi. Misalkan EKG-nya dia AV block derajat 3. Tapi nggak ada nadinya. Berarti maksudnya apa jadinya? PEA. Misalkan dia EKG-nya SVT, tapi nggak ada nadi. Berarti PEA. Ya, oke. Sekarang yang gampang dulu. Kalau misalkan ditemukan di asistol atau PEA, ya, itu kalau di algoritma yang terbaru dia ada epinefrin asap nih ya. Epinefrin asap. Jadi secepatnya masuk epinefrin. Tapi kalau misalnya nggak ada yang asap ini, berarti langsung ke yang sini ya. Ketika asistol atau PA dilakukan CPR plus EPI. CPR plus EPI tiap 3 menit. CPR-nya 2 menit. Jadi asistol atau PA dilakukan CPR 2 menit dan epinefrin tiap 3 menit. Nah, kemudian kita cek lagi setelah 5 siklus CPR. Kalau dia masih asistol atau PA, berarti dilakukan CPR lagi. Tanpa epinefrin. Kenapa? Karena epinefrin itu tiap 3 menit, sedangkan CPR itu 2 menit. Ya, CPR 2 menit, epinefrin tiap 3 menit. Jadi CPR pertama ada epinya, CPR kedua nggak ada epinya, nanti masih asistol PA. Balik lagi ke sini, CPR plus epi lagi. Karena udah masuk ke 3 menitnya. Jadi CPR 2 menit epi, kemudian CPR kosong, CPR epi, CPR kosong, gitu aja terus. Kalau dia asistol atau PA ya. Nah, kalau misalkan dia VF atau PVT, dia kan shockable. Berarti apa? Dikasih shock atau dikasih defib. Nah, defibnya itu ada apa? Ada mono, fasik, ada bifasik. Kalau monofasiknya 360 Joule, kalau bifasiknya adalah 120 sampai 200 Joule. Plus CPR. Nah, di sini nih yang suka kekecoh teman-teman. Kalau misalnya asistol PA, dia CPR plus epi. Di awal udah masuk epi. Tapi kalau misalnya shockable, dia shock CPR saja tanpa epinefrin. Kalau misalkan dia masih shockable, nah kemudian shock CPR baru masuk epinya. Ya, kemudian masih shockable, diberikan shock CPR harusnya kan kosong karena epinya tiap 3 menit, CPR cuma 2 menit. Nah, di sini epinya diganti dengan amiodaron. Amiodaron first line-nya adalah berapa? 300 mg. Kalau second line-nya nanti yang kedua kali adalah 150 mg ya. Jadi di sini shock CPR amiodaron. Masih shockable CPR shock epinefrin. Masih shockable shock CPR amiodaron yang kedua 150. Masih shockable CPR shock epinefrin. Masih shockable shock CPR kosong ya. Jadi karena kenapa amiodaron cuma boleh diberikan 2 kali. Jadi sini CPR
shock kosong nih kalau udah 2 kali amino. Sampai kapan? Tujuannya adalah ROSC ya. ROSC itu adalah return of spontaneous circulation. Nadinya muncul lagi tuh. Kalau nadinya muncul lagi, berarti penyebabnya harus kita ketahui apa? 5H 5T. 5H 5T itu hipovolemi, hipoksia, hidrogen ion, hipo atau hiperkalemia, hiponatremi. Ini harus kita cek nih penyebabnya apa. Atau 5T. Tension pneumotoraks, tamponan kardiak, toksin, trombosis pulmoner atau trombosis koroneri ya. Jadi trombosis itu jantung atau paru tuh. Ya, emboli atau ACS maksudnya gitu kan. Oke. Ngomong tentang defib, tadi kita lupa nih. Untuk yang stabil dia pakai obat-obatan kan jadinya. Nah, kalau misalnya takiardia tapi dia tidak stabil, tata laksananya pakai apa? Kalau tadi defibrilasi, kalau ini pakai apa? Kardioversi. Iya, kardioversi ya. Jadi untuk takiaritmia ya yang tidak stabil, oke. Kita pakai kardioversi ya. Kardioversinya gimana? Sama tadi dibagi QRS sempit atau lebar, reguler atau irreguler. Kalian perhatiin ya cara cepatnya nih. Kalau misalnya reguler ya kalian tulisin adalah 100 Joule. Yang irreguler yang pertama ini ada dosis mono, ada dosis B. Kalau mononya tadi kan 360, kalau kardioversi itu dia 200 Joule. B-nya sama 120 sampai 200 Joule. Irreguler dia pakainya defib ya. Kalau dia QRS lebar irreguler dia pakainya defibrilasi ya. Apa bedanya kardioversi sama defibrilasi? Kardioversi itu adalah sebutnya kayak defibrilasi, tapi dia sinkronis ya. Jadi alatnya sama nih, alatnya sama. Oke. Nah, nanti ada tombol synchronize. Kalau misalnya mau kalian pakai kardioversi, berarti ini pencet synchronize-nya jadi on, itu kardioversi. Kalau kalian off-in synchronize-nya itu menjadi defib gitu ya. Jadi kardioversi dan defib itu alatnya sama, bedanya kardioversi itu ada synchronize-nya ya on. Kalau defib synchronize-nya off gitu. Ya. Kayak ini yang tadi nih. Ya, kalau takiaritmia di atas 150, kalian pasang OMI, oksigen monitor infus. Ya. Lalu pastikan stabil atau enggak. Kalau dia Hongkong Singapura nggak ada, berarti dia stabil. QRS-nya sempit atau lebar. Kalau dia QRS-nya sempit, reguler enggak? Kalau reguler dia pakai vagal manuver, jika gagal adenosin. Tapi kalau tidak reguler, tadi pakai beta blocker, CCB, yaitu diltiazem atau digoxin. Kalau misalkan QRS-nya lebar, itu pakai adenosin. Kalau reguler dan monomorfik tadi kan, QRS lebar reguler pakai adenosin, yaitu VT monomorfik. Tapi kalau irreguler, pakainya infus anti aritmia, yaitu amiodaron. Ya, khusus torsade poang dia pakainya MgSO4. Oke. Kalau pasiennya ternyata ada tanda ini, Hongkong Singapura, berarti dia tidak stabil, pakai kardioversi ya, reguler 100 yang irreguler sempit ada B sama mono. Kalian tadi udah hafal dosisnya. Kalau yang lebar irreguler pakai dosis defib. Oke. Sekarang kita belajar bradiaritmia ya. Nah, bradiaritmia itu dia tadi disebut bradikardi itu kan kalau di bawah 60. Nah, bradiaritmia itu atau ekstrim bradikardi kalau di bawah 50 ya. Ingat ya, di bawah 50. Biasanya bradiaritmia itu disebabkan oleh AV block. Ya, AV block itu ada derajat 1, 2-nya tipe 1, tipe 2 sama derajat 3 ya. Nah, untuk derajat 1 kata kuncinya adalah PR interval memanjang. Ya. Jadi ingat derajat 1 apa? PR interval memanjang. Jadi kita lihat P ke R-nya ini memanjang ya.
Biasanya kan kurang dari 3 kotak kecil. Nah, ini dia memanjang. Nah, kemudian kata kunci dari derajat 2 itu adanya apa? Adanya si yang hilang nih. Apa yang hilang tuh namanya? Drop bit ya. Oke, drop bit. Jadi ciri khas derajat 2 itu adanya drop bit. Nah, bedanya tipe 1 sama tipe 2. Kalau tipe 1, drop bit ditambah pair interval memanjang. Kalau misalkan tipe 2, itu drop bit tapi pair intervalnya normal. Contoh nih, lihat. Kita lihat di sini QRS-nya hilang. Ada drop bit berarti ya. Drop bit itu adalah QRS yang hilang. Pair intervalnya lihat, manjang nggak? Oh iya, ini manjang. Ini manjang. Oke, berarti tipe 1. Tapi kalau misalnya ini ada drop bit nih. Pair intervalnya normal. Oke, berarti dia derajat 2 yang tipe 2. Jadi begitu lihat ada drop bit, langsung mikirnya, oh ini derajat 2. Tinggal lihat tipe 1 atau tipe 2 dari pair interval. Kalau tipe 1 pair intervalnya memanjang, kayak gini. Kalau tipe 2 pair intervalnya normal. Tipe 3, P dan QRS-nya sudah berjalan masing-masing. Ya, berarti udah total, bloknya udah blok total, maka si atriumnya bergetar sendiri, ventrikelnya bergetar sendiri. Ya, kita lihat di sini P-nya reguler nih. P ke P ke P. Kemudian ventrikelnya juga dia berjalan sendiri-sendiri. Nah, cirinya apa? P dan QRS-nya itu tidak menyambung ya. Jadi dia udah nggak sinus lagi, bukan irama sinus lagi. Kalau sinus kan P diikuti QRS. Nah, kayak ini kan masih P diikuti QRS. Ini masih P diikuti QRS, ya kan? P diikuti QRS. Nah, kalau dari 3, dia udah berjalan sendiri-sendiri ya. P nggak ada QRS-nya. P, P, P. QRS-nya ini juga jadi nggak nyambung gitu. Nggak berhubungan dengan si P. Ya, jadi kalian udah bisa ngelihat. Oke. Kalau takiaritmia kan tadi ribet. Nah, kalau bradiaritmia itu sebetulnya lebih simpel ya. Jadi kalau kalian nemuin di bawah 50, langsung oksigen, monitor, infus, OMI, ada Hongkong Singapura nggak? Kalau misalkan pasiennya nggak ada Hongkong Singapura, stabil, berarti tinggal monitor dan observasi aja. Tapi kalau misalkan ternyata ada Hongkong Singapurnya, berarti tidak stabil. Oke. First line-nya adalah sulfas atropin. Dosisnya adalah 0,5 mg bolus. Ya, bisa diulang 3-5 menit. Kalau sulfas atropin gagal, nah kita bisa pakai dopamin atau epinefrin atau transcutaneous spacing. Dosisnya ini. Nah, atau kalau lebih detail lagi, sulfas atropin ini dipakai kalau misalkan dia masih AV block derajat 1 sampai derajat 2 tipe 1. Ya. Jadi kalau misalkan derajat 1 sampai derajat 2 tipe 1, dia masih efektif pakai atropin awalnya. Tapi kalau misalkan udah AV block derajat 2 tipe 2 sampai ke derajat 3 atau yang AV block total, itu udah nggak mempan pakai atropin. Jadi langsung ke transcutaneous ataupun dopamin epinefrin. Oke. Jadi kalau derajat 1 sampai 2 tipe 1 masih bisa pakai atropin awalnya. Kalau gagal baru turun. Tapi kalau derajat 2 tipe 2 sampai yang total itu langsung ke transcutaneous spacing, dopamin atau epinefrin itu, ya. Oke. Sekarang kita bahas shock ya. Shock itu adalah hipotensi plus hipoperfusi ya. Jadi intinya hipoperfusi itu akralnya jadi dingin, kemudian bisa jadi sianosis atau CRT-nya memanjang. Ya, hipotensi itu di bawah 90. Nah, ini ada shock hipovolemik, hemoragik, kardiogenik, distributif, ataupun
obstruktif ya. Sebetulnya hemoragik ini ke hipovolemik. Nanti kalian bakal dapat cara cepatnya nih. Kalau misalkan hipovolemik itu ada apa aja sih ya? Sebentar. Hipovolemik itu ya ada yang shock hipovolemiknya karena, nah ini karena ya, karena hemoragik ya, kemudian karena luka bakar atau karena diare ya. Nah, kalau hemoragik berarti karena perdarahan. Kalian harus tahu derajat perdarahan. Oke, coba dijawab. Klasifikasi derajat perdarahan ada berapa? Ada yang pernah tahu si tabelnya? Oke. 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kalian perhatiin di sini ya, cara cepatnya ya. Bedanya 1, 2 dan 3, 4 itu dari tekanan darah. Kalau 1, 2 dia tekanan darahnya masih normal, kalau 3, 4 tekanan darahnya udah turun. Oke. Kalau 1, 2 normal, kalau 3, 4 dia udah turun tekanan darahnya. Jadi kalau misalkan ada pasien KLL datang nih perdarahan, tensinya normal, berarti antara 1 atau 2. Atau tensinya turun, berarti kalian udah terpikirkan antara 3 atau 4. Nah ini. Lihat si tensinya ya. Nah, ini. 1, 2 itu normal, 3, 4 itu adalah turun. Nah, begitu dia normal, berarti kan antara 1 atau 2. Kalian langsung lihat nadinya. Kalau 1 di bawah 100, kalau 2 di atas 100. Kalau tensinya turun, berarti antara 3 dan 4. Nah, kalian tinggal lihat apanya? Tinggal lihat dari si nadinya juga. Ya. Dia apakah kalau 3 itu di bawah 140, kalau 4 di atas 140. Oke. Sampai sini paham ya? Jadi ada pasien kayak ada perdarahan nih. Lihat tensinya. Oh turun, misalkan 90/60. Langsung mikir antara 3 dan 4. Nadinya di bawah 140 atau di atas 140? Oh, di bawah 140 berarti derajat 3. Atau kalau misalnya, oh nadinya 150, oh berarti derajat 4. Nah, fungsinya apa? Tahu berapa kehilangan darahnya, estimasi kehilangan darah. Nah, kalau misalkan dalam cc, kita mulai dari 4. Kelipatan 500. Ya, kalau 4 berarti kelipatan 500 berapa? Di atas 2000 cc. Kalau 3 kali 500 berapa? Di atas 1500 cc. Setiap kedua dibagi 2. 1500 dibagi 2 berapa? 750 cc. Yang satu berarti kurang dari 750 cc. Kalau persenannya sama nih, 4 berarti lebih dari 40%. 3 lebih dari 30%. Setiap kedua dibagi 2, berarti yang 2 itu lebih dari 15%. 1 kurang dari 15%. Dari sini kalian tahu berapa darah yang harus kalian gantikan dengan kristaloid atau koloid atau dengan darah itu sendiri. Kristaloid perbandingan dengan darahnya itu 3:1. Kalau koloid 1:1, darah 1:1. Maksudnya apa? Dok, ini pasien datang KLL, tekanan darah 80/50. Oke, turun. Nadinya berapa? 130. Oh, berarti derajat 3. Estimasi kehilangan darahnya adalah 1.500. Nah, kalian pengen gantiin 1.500 itu dengan apa? Kalau di kalian pakai kristaloid 3:1. Misalnya 1.500 ini bisa kita pecah. 500-nya kita ganti dengan kristaloid. 1.000-nya 500 dengan koloid, 500 dengan darah. Berarti 500 dengan kristaloid itu kita butuh berapa? Karena 1:3, kita kasih 1.500. Karena 500 darah kita ganti dengan 3 kali lipatnya, 1.500 kristaloid. Sisanya 1.000 nih. 500 kan dipakai kristaloid. Sisanya 1.000.
500 pakai koloid. Koloid itu 1:1, berarti udah cukup 500 koloid. 500-nya lagi pakai darah. Oke, berarti ini yang kalian planningkan buat pasien ini. Oke, kalian guyur pakai kasih 3 labu kristalloid, siapin 500 koloid, siapin 500 darah. Cukup tuh untuk menutupi si kehilangan darahnya itu. Sampai sini paham nggak? Paham ya? Yang kalian harus pahami, kristalloid 3:1, koloid atau darah itu 1:1 dengan kehilangan darah. Ya, ada pasien datang KLL, ya tensinya bagus, ya 110/70, nadinya naik 130. Oh, kayaknya ini kehilangan darahnya antara 7,5 sampai 1.500. Nah, berarti kalian perkirakan, oh yaudahlah, kalian kasih aja infus 2 line, misalnya ya, kemudian kehilangan kan 750 kali 3 sekitar 2.500. Oke, 2.500 kristalloid kalian bisa kasih. Sampai sini paham ya? Ini ngebantu banget buat kalian misalkan jaga di IGD atau apa. Ya, kalian harus tahu derajat perdarahannya berapa. Jadi kalian tahu minimal harus kasih berapa gitu. Oke? Nah. Kalau luka bakar ya kalian pakai si rumus itu teh ya. Apa namanya? Rumus untuk luka bakar apa namanya? Parkland ya. Kalau diare sesuai derajat dehidrasi. Ya. Shock kardiogenik tadi udah dibahas. Distributif ada anafilaktik, septik, sama neurogenik ya. Anafilaktik itu karena alergen ya, baik itu obat, kemudian apakah itu gigitan serangga, intinya adalah alergen yang membuat dia reaksi Hibsen tipe 1. Kalau septik ini akibat infeksi, berarti dia disertai demam, leukositosis. Neurogenik dia beda sendiri. Ya, shock itu kan biasanya tekanan darah turun, nadi naik. Kalau neurogenik tekanan darah turun, nadinya ikut turun juga. Biasanya karena trauma medula spinalis. Prinsipnya sama, shock distributif itu adalah resusitasi cairan, vasokonstriktor, ya udah 2 ini. Ya. Anafilaktik, septik, neurogenik, dua-duanya tiga-tiganya pakai cairan, jadi kita loading cairan dan berikan vasokonstriktor. Ya, vasokonstriktor. Bisa epinefrin atau non epinefrin. Khusus septik karena dia infeksi, dia ditambahkan apa? Adanya antibiotik. Simpel ya. Obstruktif ada 2 tuh. Ada kardiak tamponet, ada tension pneumotoraks. Ada triasnya. Triasnya mirip. Itu ada hipotensi, dua-duanya hipotensi. JVP meningkat, dua-duanya JVP meningkat. Bedanya di yang ketiga. Kalau kardiak tamponet kan di jantung. Jadi suara jantung yang menjauh. Kalau tensi pneumotoraks kan di paru-paru. Jadi suara paru yang menurun. Atau bisa diganti dengan deviasi trachea. Tata laksananya kalau kardiak tamponet ketika ada sentesis, kalau tension pneumotoraks needle sentesis. Oke. Shock gampang ya jadi ya. Hipovolemi tadi bisa karena hemoragik, luka bakar atau diare. Ya. Yang hemoragik kalau udah tahu derajat perdarahannya berapa, kehilangan darahnya berapa, harus diganti dengan segimana. Kemudian yang luka bakar kalian pakai rumus Baxter-Parkland. Kemudian yang dehidrasi kalau pada anak-anak kalian harus bisa bedain dehidrasinya tanpa ringan, sedang atau berat. Kalau misalnya yang distributif ada anafilaktik, septik sama neurogenik. Cirinya tadi kalau yang anafilaktik adanya gatal, alergi ya karena sesuatu atau obat-obatan. Kalau septik adanya infeksi atau demam. Kalau neurogenik
ini dia karena trauma medulla spinalis. Jadi cirinya apa tadi? Tekanan darah turun, tapi nadinya turun juga. Nah, si yang distribusi tadi pakai cairan sama vasokonstriktor. Yang septik ditambah antibiotik. Ya. Obstruktif ada tamponet sama tension pneumotoraks ya. Tadi sininya udah ada apa namanya? Triasnya ya, hipotensi, JV meningkat. Kalau kadar tamponet, suara jantung yang menjauh. Kalau tensi pneumotoraks, suara paru yang menurun atau deviasi tren. Anafilaktik tadi yang distributif ya. Jadi resus cairan sama vasokonstriktornya adalah epinefrin ya. Dosisnya 0,01 cc per kilo. Oke. Sekarang ini tentang shock udah beres, sekarang ke masalah hipertensi. Ya. Hipertensi mudah sih. Kalian harus tahu yang normalnya aja dulu ya di bawah 120, di bawah 80. Terus yang tipe 1 ya, yang stage 1 kalian ya ini yang normal di atas 140 atau di atas 90. Yang 2 160 atau di atas 100. Nah, kalau pre ya udah ini kan di bawah 120, ini di atas 140, berarti ini di antaranya. Ya, jadi nggak usah dihafalin kalau yang pre, tinggal di antaranya. Paling sering dipakai yang JNC ini ya. Oke, kalau misalkan dengan hipertensi ya, kita harus menentukan goals atau tujuan tensi itu diturunkan berapa. Ya. Yang dilihat adalah ada CKD atau diabetes. Oke. Nah, kalau misalkan ada diabetes atau misalkan ada CKD, usia berapapun, ya kan? Selama ada diabetes atau CKD, usia berapapun, nih, di bawah 140/90 targetnya. Tapi jika tidak ada diabetes atau CKD, kita ngeliat usia. Kalau di bawah 60 targetnya 140/90, kalau di atas 60 tahun di bawah 140/90. Beda di sistolnya ya. Oke. Tadi kalau misalnya goalsnya udah tahu ya yang ini. Sekarang si terapinya ya. Kalau misalkan dia tidak ada CKD, ini kan nggak ada CKD semua. Intinya tidak ada CKD berarti itu ya bisa pakai apatiazid dulu ya, tipe diuretik atau SI, ARB, CCB. Biasanya nggak, kalau soal kita nggak bedain non black sama black sih. Ya, jadi biasanya yang disebut pertama kali tiazid nih. Jadi biasanya tiazid dulu. Ya, atau CCB. Tuh. CCB itu apa? Amlodipin ya. Cebol-cebol botak, upin-ipin, amlodipin ini. Tapi kalau ada CKD-nya, nah ini nggak boleh. Apa yang lain, dia cuma boleh SI atau ARB aja. Jadi kalau CKD itu bolehnya SI. SI itu apa? April ya. April SI itu yang pril-pril. Ramipril, kaptopril. Kalau ARB Arab, setan Arab. Setan Arab. Jadi ARB itu yang kandesertan, losartan, valsartan. Setan Arab ya ARB. Obat anti hipertensi banyak ya. Yang pasti tadi apa? CCB, cebol-cebol botak, upin-ipin, jadi amlodipin, nifedipin itu CCB. Kemudian ARB, Arab, setan Arab. ARB itu kandesertan, losartan, valsartan. CCB, cebol-cebol botak udah ya. Kemudian SI, ingatnya April, jadi SI yang pril-pril. Kaptopril, lisinopril, dan lain-lain. Nah, suka ditanyain, kalau ada penyakit ini, apa si terapinya? Gitu kan. Kalau punya penyakit ini, apa terapinya? Kalau ini terapinya. Yang paling gampang dulu. Jadi di sini ada jalan pintasnya. Kalau misalkan ada hipertensi, penyakit apapun, kalian langsung cari ada SI nggak? Ada kaptopril atau ramipril nggak? Kalau ada, langsung pilih itu. Karena SI itu aman untuk semua penyakit.
Gitu. Oke. Jadi pertama, semua penyakit boleh SI. Oke? Nah, kalau misalkan SI-nya nggak ada, ya, kita lihat dia penyakit jantung atau bukan. Ya, kalau dia penyakit jantung, CHF, pos MI, CAD, dia pasti boleh pakai beta blocker. Ya, jadi pertama cari SI, terus lihat kalau dia penyakit jantung, dia boleh pakai beta blocker, bisoprolol, propanolol. Nah, terus kalau BB nggak ada, buat penyakit jantung boleh pakai diuretik. Nah, kalau bukan penyakit jantung, renal misalnya. Kalau renal dia cuma boleh 2, SI atau ARB. Ya. Jadi yang paling sering ditanya itu kalau nggak jawabannya SI, beta blocker, diuretik, atau kalau ginjal nggak SI dia ARB. Gitu. Jadi pertama lihat ada SI nggak, ada yang priil-priil nggak? Kalau ada langsung pilih itu. Kalau nggak ada, nah penyakitnya apa nih? Jantung bukan. Kalau jantung cari beta blocker. Kalau beta blocker ada, pilih beta blocker. Beta blocker nggak ada, berarti diuretik. Nah, kalau ginjal udah pasti dari awal itu kalau nggak SI, ARB. Dia cuma boleh itu aja. Ya. Nggak usah lah. Ya. Nah, hipertensi, kemudian ada krisis hipertensi, ya, yaitu di atas 180 per 110 sih sebenarnya. 120 boleh lah. Ya. Jadi krisis itu kalau di atas 180 per 110 sebetulnya. Nah, nanti dibagi dua, ada urgensi atau emergensi, dilihat dari TOD-nya. TOD-nya apa? Gojek ya. Gojek itu apa? Ginjal, otak, jantung, eye, sama kelainan pembuluh darah. Itu apa? Diseksi aorta. Kalian lihat di sini, ada nggak kelainan ginjal? Berarti ditandai ureum kreatin naik atau urin yang menurun. Atau ada nggak kelainan otak? Stroke misalnya, ya, nyeri kepala hebat. Ada nggak kelainan jantung? Jadi CAF, ACS, I, retinopati hipertensi ada nggak? Disseksi aorta ada atau nggak? Kalau semuanya nggak ada, berarti urgensi. Tidak ada TOD. Nah, kalau urgensi, dia pakai obatnya per oral. Pilihannya adalah SI. Ya, jadi kalau dia urgensi, dia dikasihnya adalah captopril. Captopril, ya, 25 mg, turunkan perlahan dalam 24 jam. Target penurunan MAP tidak lebih dari 20%. Kalau emergensi berarti ada TOD-nya. Nah, lihat nih. Kalau TOD-nya selain jantung, sorry, ke sini dulu. Kalau emergensi dia harus per IV atau parenteral. Nah, kalau selain jantung, pakainya apa? Nikar, dipin. Tapi kalau dia jantung, TOD-nya pakainya adalah nitrogliserin. Oke. Jadi krisis hipertensi, kalian lihat ngerusak TOD atau enggak? Kalau tidak, oh berarti urgensi per oral pakai captopril. Turunkan perlahan dalam 24 jam tidak lebih dari 25%. Kalau misalkan emergensi yang gawat berarti ada TOD-nya. Kalau dia selain jantung, misalnya otak, ginjal, mata, pakai nikardipin.
Tapi kalau ada penyakit jantungnya, berarti pakainya nitroglycerin. Urgensi ya, turunkan perlahan dalam 24 jam, tidak lebih dari 25%. Kalau yang ini IV, 1 jam awalnya 10-20% penurunannya. Sisanya 5-15%, 23 jam berikutnya. Harus ada di ruang ICU ya. Oke. Tadi ya, ingat intinya kalau dia selain jantung, pakainya nicardipine, misalnya otak, stroke, ya nicardipine. Kemudian ginjal, eklamsi, preeklamsi, tambahan. Tapi kalau dia misalnya jantung, ya AMI, ya nitroglycerin. Akut failure, nitroglycerin. Ya. Oke, sekarang ini adalah valvular heart disease ya. Valvular heart disease, kalian harus tahu tuh yang namanya aortanya tuh apakah dia mitral regurgitasi atau stenosis misalnya ya. Tricuspidnya regurgitasi atau stenosis. Caranya gampang. Yang pertama kalian harus ketahui adalah lokasi auskultasi ya. Yaitu ICS 2 kanan itu aorta. ICS 2 kiri itu pulmonal. Kemudian ICS 4 parasternal kiri ini tricuspid. ICS 5 mid clavicula kiri ini adalah mitral. Nanti kalian bedain, ada yang grup atas, ada grup bawah. Grup atas itu aorta sama pulmonal. Grup bawah ada tricuspid dan mitral. Oke. Nah, tinggal apa tuh? Apa namanya? Kata kuncinya atau secara cepatnya ya. Nah, kalau misalnya di bawah itu pakainya SD RS. S-nya itu sistolik menunjukkan regurgitasi. Diastolik menunjukkan stenosis. Kalau di atas SD, nah tadi kan RS tinggal dibalik. Jadi S, R. Jadi kalau murmurnya sistolik menandakan dia stenosis. Kalau diastol menandakan regurgitasi. Contoh penerapannya gimana? Misalnya murmur sistolik di apex. Nah, caranya gimana? Pertama kalian lihat lokasinya dulu apex. Apex itu apa? Mitral ya kan? Berarti kalian tulis mitral. Kalau mitral berarti pakai yang mana? SDRS atau SDSR? SDRS. Lihat murmurnya murmur sistolik. Sistolik pengarahnya ke regurgitasi. Berarti jawabannya adalah regurgitasi mitral. Contoh. Murmur sistolik di ICS 2 kiri. Oke. Langkah pertama, lokasinya dulu. ICS 2 kiri itu apa? Pulmonal. Tulis pulmonal. Oke, berarti pakai yang mana nih? SDSR atau SDRS? SDSR. Murmurnya sistolik. Berarti sistolik arahnya ke stenosis. Jawabannya adalah stenosis pulmonal. Oke. Sekarang kalian coba ya. Kalian coba ini murmur diastolik di ICS 4 parasternal kiri. Murmur diastolik di ICS 4 parasternal kiri, kira-kira jawabannya apa? Oke. ICS 4 kiri itu adalah tricuspid. Diastolik SDRS. Diastolik mengarahnya ke stenosis.
Jadi jawabannya adalah stenosis tricuspid ya, betul sih, pintar. Sekarang CHD ya, congenital heart disease ya. Oke, congenital heart disease atau PJB, penyakit jantung bawaan, itu ada cyanotik sama acyanotik. Ya, kalau cyanotik berarti dia jadi ada kebiruan, daerah kaya oksigen tercampur dengan mesin oksigen. Jadi dari jantung kanan ke kiri itu dia. Kanan kan kotor, kiri bersih. Jadi kecampur jadi kotor, makanya biru. Kemudian kalau yang acyanotik, dia left to the right. Jadi left itu darah bersih kan dari paru-paru, right kotor. Jadi dari kiri ke kanan. Nah, jadi ini darahnya tidak jadi kotor ya pada yang kesurtum itu. Jadi dia masih acyanotik. Kalau acyanotik dia yang kecil-kecil, PDA, ASD, VSD, atau coarctio aorta juga bisa. Kalau yang cyanotik yang besar-besar, TOF, kemudian transposition grid artery. Pertama, yang acyanotik dulu deh, atau yang cyanotik dulu deh, ya. Yang cyanotik dulu ada TOF. TOF itu adalah tetralogi ovelot. Tetra itu 4. Berarti ada apa namanya? 4 ciri. Yaitu apa disingkatnya PROF. PROF itu apa? Pulmonary stenosis. R-nya adalah RVH. O-nya adalah overriding aorta. Dan V-nya adalah VSD. Kalau TGA, transposisi, ini dulu TF dulu. TF itu cirinya PROF. Nah, nanti anamnesis apa? Ada spell hipoksia, cyanotic spell. Jadi menangis kalau misalkan dia kalau menangis dia jadi semakin biru, ya. Kemudian ada kalau dia lebih dewasa ya, dia akan jongkok ya. Kalau misalnya kebiruan dia akan jongkok. Ciri dari EKG, ronsennya adalah apa? Boot shape ya. Kalau TGA dia ketukar tuh antara aorta sama pulmonarnya. Nah, ciri khasnya adalah apa? Egg on string appearance di RO toraksnya ya. Jadi ronsen toraksnya itu jantungnya kayak telur burung unta ya yang diikat di tali ini. Jadi ngambang gini ya. Oke. Eisenmenger itu nanti ya. Kalau misalkan acyanotik tidak diobati jadi cyanotik, jadi ya Eisenmenger. Acyanotik ini yang PDA, ASD, VSD tinggal kita lihat dari murmurnya. Kalau VSD, V fan sistolik ya. Jadi murmur fan sistolik. Kalau ASD dia fix split S2 atau sistolik murmur. Kalau PDA murmurnya adalah continuous machinery murmur ya di CS2. Jadi kalau PDA tadi apa? Continuous machinery murmur, ASD fixed split ataupun systolic murmur, kalau VSD fan systolic ya, fan systolic. Kemudian ada lagi coarctio aorta. Di sini dimaksudnya di sini ya, coarctio. Coarctio itu maksudnya di sini yaitu adalah apa? Perbedaan tekanan darah atas dan bawah. Kok bisa? Jadi aorta ini ya ada yang bercabang, kemudian dia menyempit. Nah, karena menyempit ini, darah yang harus ke bawah balik ke atas. Jadi nanti tekanan darah tangan itu akan lebih tinggi dibanding tekanan darah kaki. Ini perbedaan atas dan bawah ya. Ada yang perbedaan kanan dan kiri. Itu namanya adalah arteritis Takayasu. Oke,
Nah, oke. Kalau perbedaan tangan kanan dan kiri arteritis Takayasu. Kalau perbedaan atas sama bawah namanya quartatio aorta. Oke. Selanjutnya ada rheumatic fever ya atau rheumatoid heart disease. Sebetulnya bukan rheumatic. Oh, demam rheumatik akut, sorry ya. Nah, jadi ada demam rheumatik akut. Demam rheumatik akut ini ada kriteria Jones. Ya. Jones kriteria yaitu Jones Cavepal kan? Ya. Jones Cavepal. Nah, tapi Jones si Cavepal itu sebetulnya nggak terlalu penting semuanya. Yang harus dihafal itu si afalnya aja. Jadi Jones afal. Kita modifikasi dikit ya. Supaya apa? Supaya ya lebih efektif ngingetnya gitu ya. Jones itu J-nya joint involvement. Jadi ada keterlibatan si sendi ya. Kemudian O-nya adalah kayak jantung ya itu. Jadi ada myokarditis. Ya, itu maksudnya kayak jantung jadi myokarditis. M itu nodular subkutan, E-nya erythema marginatum dan S-nya adalah Sydenham chorea. Afalnya apa? A-nya adalah atralgia. Jadi nyeri sendi. F-nya fever, A-nya adalah anates, dan L-nya leukositosis. Ya. Oke. Disebut DRA kalau misalnya ada ini satu evidence supporting itu biasanya asto positif ditambah 2 mayor udah cukup. Atau asto positif ditambah 1 mayor plus 2 minor. Ya, daerah ini awalnya apa? Si evidence supportingnya tuh bisa riwayat nyeri tenggorokan atau scarlet fever, bisa astopositif ya. Nah, demam rheumatik akut ini biasanya terjadi pada anak kecil ya. Nah, nanti ada komplikasinya. Kalau misalkan dibiarkan, komplikasinya menjadi rheumatoid heart disease. Kalau rheumatoid heart disease itu apa? Rumusnya adanya riwayat DRA plus kelainan katup. Biasanya pada katup mitral. Awalnya jadi regurgitasi yang berakhir menjadi stenosis. Jadi kapan kita RHD? Kalau pasiennya sudah lebih besar ya, kemudian ada riwayat kena DRA. Jadi dulu katanya bla 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 ada nyeri tenggorokan apa-apa, dan sekarang ada kelainan katup. Tahunya dari mana kelainan katup? Ya tadi SDRS atau SDSR tadi. Oke. Sebetulnya masih ada lagi nih harusnya ya, yaitu apa? Sudah saya tambahin aja ya. Yaitu penyakit arteri atau misalkan vena ya. Kalau arteri ada apa aja sih ya? Dari yang paling ringan dulu tuh ada Buerger disease atau Raynaud phenomenon. Kemudian ada akut limb ischemia atau chronic limb ischemia. Ya. Nah, chronic limb ischemia nanti dibagi ada intermittent, claudication intermittent ya maksudnya atau critical limb ischemia. Buerger disease sama Raynaud phenomenon ciri khasnya dua-duanya sama-sama kelainan keluhan ujung-ujung jari tuh. Ya, jadi nekrosis, menghitam, nyeri. Bedanya Buerger disease ada faktor risiko merokok, Raynaud phenomenon tidak ada faktor risiko merokok. Akut limb ischemia sama chronic limb ischemia kesamaannya adalah limb. Jadi ada nyeri pada ekstremitas. Terutama ekstremitas bawah. Akut, namanya juga onset, akut, onsetnya jadi akut.
Kapan nyerinya kalau akut? Beberapa jam sampai hari yang lalu. Kalau kronik, beberapa minggu sampai beberapa bulan yang lalu onsetnya. Dari sini udah kelihatan. Kedua, penyebabnya kalau akut itu akut kan tiba-tiba, penyebabnya adalah emboli. Jadi ada riwayat penyakit jantung atau lain-lainnya. Kalau yang CLI kronik, penyebabnya adalah aterosklerosis. Jadi merokok, dislipidemi, kemudian ada nyeri pada ekstremitas bawah yang secara perlahan minggu sampai bulan. Dibedain ada claudicatio sama kritikal. Bedanya apa? Kalau claudicatio masih membaik dengan istirahat. Kalau kritikal tidak membaik dengan istirahat. Pasien datang keluhannya nyeri kaki sejak 2 jam yang lalu. Gejalanya seperti yang 4P itu, parestesi, kemudian sindrom kompartemen ya, sindrom kompartemen. Gejalanya kayak sindrom kompartemen. Jadi ada pain, pallor, pulselessness ya, parestesi, nyeri pokoknya. Berapa jam atau yang lalu, terus ada riwayat jantung. Nah, itu berarti ALI, akut limb ischemia. Kalau kronik limb ischemia, pasien datang nyeri ini sudah sejak 1 bulan yang lalu. Nah, kemudian dia gejalanya itu membaik dengan istirahat. Dia ada faktor risiko obesitas, dislipidemi, dan juga merokok. Nah, itu lebih mengarahnya ke kronik limb ischemia yang mana? Claudicatio, karena tadi membaik dengan istirahat. Terus, apa tadi saya mau bilang apa ya? Kalau CLI ada ciri khasnya lagi, yaitu perbedaan abi kanan dan kiri. Jadi ada perbedaan ankle brachial index kanan dan kiri. Ya, ini ciri khasnya lagi. Oke. Sekarang yang vena. Kalau vena, dia ada apa aja? Ada varises yang kalau dibiarkan akan menjadi IVK, insuficiency vena coronis, ya. Kemudian ada namanya adalah superficial vein thrombosis dan deep vein thrombosis. Varises sama IVK dua-duanya ada faktor risiko apa? Berdiri lama atau imobilisasi bisa. Paling sering adalah berdiri lama ya. Berdiri lama. Kalau varises dia cuma bulging vein doang. Sedangkan IVK itu bulging vein ditambah adanya ulcus atau skin change. Ya, baik tekstur ataupun color. Jadi ini tuh perjalanan penyakit. Awalnya varises itu faktor risikonya berdiri lama kayak SPG, koki, ya. Berdiri lama jadinya bulging vein. Kalau bulging vein doang berarti varises. Tapi kalau udah ada perubahan warna jadi kebiruan, teksturnya mengeras, jadi ada borok, ulkus, itu jadi insuficiency vena coronis, ya. Yang harus kalian tahu apa? Biasanya di mana varises itu? Di vena, savena, magna atau parva ya. Vena, savena, magna atau parva ya, tempat si varisesnya. Terus pencegahannya apa? Pakai stocking compression ya. Makanya SPG itu pakai stocking bagus ya untuk mencegah varises. SVT dan DVT ini vein thrombosis. Ininya apa faktor resikonya? Itu adalah imobilisasi lama. Ya, misalkan pasien stroke nih, dirawat bed rest beberapa hari, beberapa minggu, muncullah ada nyeri pada kakinya. Nah, bedanya apa? Nah, ada common sign. Kalau pada SPT negatif, pada DVT dia positif common sign. Ya. Nah, jadi superficial vein thrombosis, faktor risiko imobilisasi, ada common sign-nya negatif. Ya, common sign jadi di dorsoflexiin kalau ada nyeri positif tuh berarti DVT. Ya. Imobilisasi itu contohnya tadi pasien stroke dirawat berhari-hari atau misalkan perjalanan ke luar negeri pakai pesawat diem terus. Nah, itu imobilisasi lama juga bisa.
Dan biasanya DVT ini disertai dengan peningkatan di dimer. Dan komplikasinya akan menjadi apa? Emboli paru. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau dari yang pertama ada yang masih belum paham, belum ngerti, kita ulang lagi. Kita ke yang awal ya. Baik, topiknya ya ACS, teman-teman bisa pertama mendiagnosis dari angina tipikal, EKG, sama serum jantungnya, cardiac markernya. Tata laksananya pakai Onacom, kalian bisa menentukan dari lokasinya pakai SALI, ya. Kemudian pembuluh darahnya apa yang terkena pakai SALAD. Kemudian kalian bisa menentukan terapi STEMI, tadi ya PCI primer atau fibrinolytic second line-nya kalau nggak ada PCI atau dirujuk lebih dari 2 jam. CHF, kalian bisa ngediagnosis dari Framingham, ya, yang mayornya ada GJH REK parodi, gajah rek parodi. Kalau yang minornya cukup yang bednya aja, batuk, edema, dyspnea. 1 mayor, 2 minor, atau 2 mayor, 1 minor. Klasifikasinya yang nih AH kalian udah bisa bedain. Tata laksana awalnya furosemid, ya, pakai elemen OPL, yang lasiknya furosemid. Kemudian tadi gagal jantung kiri, ya, itu gejalanya sesek, LVH pakai sokololiong. Kalau atrial enlargement-nya itu ada P mitral. Kalau yang gagal jantung kanan, ya, itu RVH itu ada R per S di V1 lebih dari 1, jadi R-nya lebih tinggi ke atas. Terus P-nya P pulmonal, di lead 2 P-nya tinggi banget. Kalau gagal jantung kanan biasanya diakibatkan penyakit paru-paru atau disebut dengan cor pulmonal. Henti jantung, cardiac arrest, kalian tadi bedain intinya adalah tanpa nadi, shockable atau non-shockable. Non-shockable ada asisol atau PA, itu pakai CPR plus EPI awalnya. Kalau yang shockable, VF atau pulseless VT, itu shock dengan CPR dulu aja tanpa EPI. Biasanya sampai situ sih ditanyain soal tuh. Ya, jadi ke bawah-bawahnya cukup tahu buat kalian ketahui aja. Dosis defibnya kalau mono 360, kalau bifasik 120 sampai 200. Sampai kapan? Sampai ROSC. Kalau dari ROSC kalian perhatikan 5H, 5T. Hipovolemi, hipoksemia, hipohiperkalemi, kemudian hidrogen ion, sama apa tuh? Hipotermi. 5T-nya tamponin kardiak, tension pneumotoraks, toksin, kemudian trombosis, kardiak sama pulmoner. Jadi emboli atau ACS. Kemudian takiaritmia, berdiaritmia. Takiaritmia di atas 150, pasang oksigen monitor infus, kalian perhatikan dia stabil atau nggak stabil dengan Hong Kong Singapura. Kalau tidak ada berarti stabil, tergantung QRS-nya sempit atau lebar. Kalau sempit reguler, vagal manuver, kalau gagal adenosin. Kalau misalnya sempit irreguler, pakainya BCD, ya, beta blocker, CCB non-hydropiridine atau diltiazem, atau D-nya digoxin. Kalau dia QRS lebar, reguler pakai adenosin, yaitu VT monomorfik. Kalau irreguler, dia pakainya infus antiaritmia, yaitu amiodaron. Nah, kalau TDP dia khususnya pakai MGS4. Kalau dia tidak stabil takiaritmia, itu berarti pakai kardioversi. QRS sempit reguler 150-100 Joule, yang sempit irreguler dia pakai monobi, ya, mononya 200, B-nya 120-200. Yang lebar, yang reguler dia pakai 100 Joule, yang lebar irreguler dia pakai defibrilasi, ya. Kemudian bradiaritmia. Ya, bradiaritmia tadi kalau misalnya di bawah 50, pasiennya stabil atau enggak? Kalau misalkan stabil, monitor observasi aja. Kalau enggak stabil, pakai sulfas atropin 0,5 atau 1 mg yang terbaru, ya. Kalau misalkan SA gagal, kalian pakainya epinefrin atau dopamin.
atau transcutaneous passing. Kemudian shock tadi bisa bedain ya, shock hipovolemi tadi udah bisa bedain klasifikasi pendarahannya 1 2 3 4. Kemudian shock yang kardiogenik tadi udah tahu juga ya, yang lama sama yang terbaru kalian tahu gimana bedainnya. Kalau yang lama tadi pakai sistol sama ada enggaknya tanda shock. Kalau yang baru kalian lihat dulu dari irama kemudian volume atau kontraktilitas. Yang kontraktilitasnya kalau misalkan dia hipotensi tanpa tanda shock berarti pakainya ibu dobu. Tapi kalau ada hipotensi dengan tanda shock, lihat heart rate. Di bawah 50 pakai dopa, di atas 50 pakai norepinefrin. Kemudian shock yang distributif itu tadi ada anafilaktik, kemudian septik sama neurogenik. Ya, cirinya udah tahu. Prinsipnya adalah residu cairan dengan vasokonstriktor yaitu adalah epinefrin. Kalau septik kalian tambahin antibiotik. Kemudian shock obstruktif ada cardiac tamponade sama tension pneumotoraks. Ada triasnya, mirip triasnya, hipotensi, JVV meningkat. Kalau cardiac tamponade di jantung, berarti suara jantung menurun. Tapi kalau tension pneumotoraks di paru-paru, berarti suara paru menurun atau deviasi trachea yang ketiga. Cardiac tamponade pakai periokardiosentesis, kalau tension pneumotoraks pakai needle thoracocentesis. Kemudian hipertensi, kalian tadi harus tahu goals penurunan tekanan darahnya atau stage-nya dulu ya awalnya. Tapi kalau stage udah pasti hafal. Targetnya kalau tanpa CKD, kalau ada diabetes atau CKD itu pasti di bawah 140/90. Kalau nggak ada diabetes atau CKD, lihat usia di bawah 60, yaitu 140/90. Kalau di atas 60 tahun, di bawah 150/90. Pengobatannya, kalau misalkan ada CKD, harus SI atau RB doang. Ya. Kalau nggak ada CKD, itu bisa pakai thiazid atau CCB atau SI. Tergantung nanti ada penyakit apa dia penyertanya. Ya. Kalau penyakit penyertanya apapun, kalian harus cari SI. Captopril kalau ada, pilih itu. Kalau nggak ada, penyakitnya jantung bukan. Kalau jantung, cari beta blocker. Kalau beta blocker ada, berarti pilih itu. Kalau beta blocker nggak ada, kasih yang diuretik. Kalau penyakitnya ginjal, berarti tadi. Kalau nggak SI, ARB. Krisis hipertensi di atas 180/110. Kalau urgensi, pakai captopril yang PO. Ya, kalau misalkan emergensi pakai IV nicardipin. Kalau selain jantung, kalau jantung dia nitrogliserin. Kemudian valvular heart disease, kalian tahu caranya tadi SDRS, SR tergantung lokasi ya atas atau bawah. Congenital heart disease ada cyanotic, TOF ada 4 tadi Prof, kalian harus hafal. Ya, kemudian cirinya boot shape. Kemudian kalau TGA, transfusion arteri, adanya egg on string di si ronsennya ya, pertukaran antara aorta dan pulmonal. Kalau misalnya asianotik ada PDA, continuous murmur machinery, murmur, VSD van systolic murmur, ASD fixed split S2 atau systolic ejection murmur. Kemudian koartasi aorta, perbedaan tekanan darah atas dan bawah. Kalau arteris Takayasu, perbedaan nadi kiri dan kanan. Kalau misalkan asianotik tidak diobati dan lama-kelamaan menjadi cyanotik, itu disebut sindrom Eisenmenger. Ya. Terus kalian juga tadi tahu terakhir adalah tentang penyakit arteri atau vena. Kalau arteri, Burger disease sama Raynaud phenomenon sama-sama keluhan ujung-ujung jari, nyeri, kehitaman, ya, ditutup oleh dingin. Bedanya Burger disease ada riwayat merokok, kalau Raynaud phenomenon tidak ada riwayat merokok. Akut limb ischemi sama kronik ischemi onsetnya beda. Kalau akut jam sampai hari yang lalu nyerinya, kalau kronik minggu sampai bulan nyerinya. Etiologinya kalau ALI itu emboli, jadi ada riwayat penyakit jantung. Kalau kronik limb ischemi ada aterosklerosis, jadi faktor risikonya merokok, dislipidemi, dan obesitas lain-lainnya. Kronik limb ischemi dibedain claudicatio atau misalkan critical limb ischemi. Kalau claudicatio membaik dengan istirahat, kritikal tidak membaik dengan istirahat.
ciri CLI itu ada perbedaan abi kanan dan kiri. Penyakit yang vena, pertama ada varises atau IVK, merupakan suatu kelanjutan. Kalau varises cuma bulging vein doang, IVK udah ada ulkus, perubahan warna ataupun tekstur. Faktor risikonya sama-sama berdiri lama. Kalau misalnya yang vena lainnya ada SVT, DVT, faktor risikonya imobilisasi lama. Kalau SVT homonsanya negatif, kalau DVT homonsanya positif. Oke, segitu aja jantung. Kalau misalnya fast, oke, tambahannya fast itu apa? Ada yang Gemini, ada yang flat. Kalau yang flat, kalian ingatnya couple. Couplet. Berarti couple itu gimana? Berdampingan. Kalau couplet berarti berdampingan. Itu couplet. 2. Kalau triplet berarti 3 berdampingan. Kalau Gemini setiap bit keberapa? Kalau Gemini setiap bit kedua. 1 normal, yang keduanya fast. 1 normal, yang keduanya fast. Trigemini setiap yang ketiga. 1, 2, ketiganya dia fast. 1 normal, 2 normal, ketiganya dia fast. Jadi Gemini tiap bit keberapa, flat itu dia berdampingan. Couplet, triplet, quadriplet berdampingan. Obatnya apa? Ya bisa amiodaron, bisa digoxin ya, biasa. Digoxin atau amiodaron. Ada lagi? Sami-sami. Ada lagi yang mau ditanyakan atau bahkan mau ditambahkan, boleh. Kalau nggak ada, kalian boleh nanyain di grup ya. Di grup tanyain aja, nanti bakal dijawab ya sama yang lain. Bercanda ya. Kalau ada yang mau nanyain, mangga. Penunjang DVT sih biasanya ngarahnya ke Homensign sih, ke Homensign atau pakai USG ya. Kalau DVT itu pakai USG, tapi kalau ya awalnya Homensign ya. Kalau misalnya Homensign kan kita awal tuh, nanti dirujukkan ke dokter spesialis jantung. Nah, baru nanti pakai USG untuk melihat di mana tuh adanya si trombosisnya ya. Apakah di deep vein atau superficial vein. Oke, ada lagi? Takiaritmia. Oke. Takiaritmia kalau misalkan di atas 150 ya, kalian pakai OMI awalnya oksigen monitor infus. Ini bukan tata laksana ya. Jadi cuman kalian kalau di IGD langsung pasang oksigen monitor infus. Lalu lihat Hongkong Singapurnya ada nggak? H-nya hipotensi, K-nya kesadaran menurun, G-nya gagal jantung, S-nya shock, N-nya nyeri dada. Kalau semuanya nggak ada berarti stabil. Kalau stabil kita biasanya pakai obat-obatan. Ya, kalau tidak stabil berarti ada salah satu, berarti pakai kardioversi. Nah, misalkan stabil, QRS-nya sempit. Kalau reguler ada apa nih? SPT, atrial fibrilasi, first line-nya vagal manuver, kalau gagal adenosin.
Kalau QRS sempit irreguler ada atrial fibrilasi. Contohnya itu pakai BCD, beta blocker, CCB yaitu diltiazem atau digoxin. Terus kalau misalkan dia QRS lebar, reguler, contohnya adalah apa? VT monomorfik, itu pakai adenosin. Kalau yang irreguler yaitu VT polimorfik atau torsadepoang. Kalau VT polimorfik dia pakainya amiodaron, ya infus antiaritmia. Tapi kalau torsadepoang dia khusus pakai MgSO4. Kalau stabil tadi ya. Nah, kalau tidak stabil kita pakainya adalah kardioversi ya. Kalau sempit reguler 50/100, sempit irreguler pakai bi atau mono dosisnya segini. Kalau lebar reguler pakai 100 joule, lebar irreguler dia pakainya devib. Jadi bukan kardioversi. Terus tadi minta diulang lagi yang kelainan vena arteri. Kalau arteri ya ini ada Burger disease atau Raynaud phenomenon, dia sama-sama kelainan ujung-ujung jari. Jadi ada nekrosis atau kehitaman atau nyeri pada ujung-ujung jarinya. Ya. Bedanya kalau Burger disease ada faktor risiko merokok, kalau Raynaud phenomenon tidak ada faktor risiko merokoknya. Kemudian ada akut limb iskemi sama kronik limb iskemi. Dua-duanya adalah penyumbatan pada arteri dari ekstremitas bawah. Bedanya kalau yang akut, dia onsetnya beberapa jam, beberapa hari yang lalu. Misalkan datang nyeri ekstremitas bawahnya 2 jam yang lalu. Karena tiba-tiba, kenapa tuh penyebabnya? Emboli. Jadi tiba-tiba, emboli ini dari mana? Dari biasanya adalah riwayat penyakit jantung. Jadi dia ada aritmia misalnya. Jadi kan terbentuk trombus, lepas, nyumbat di ekstremitas bawah. Kalau kronik limb iskemi, dia beberapa minggu sampai berapa bulan yang lalu nyerinya. Misalkan datang nyeri kaki 1 bulan yang lalu. Nah, kenapa bisa lama? Karena etiologinya adalah aterosklerosis. Jadi sejak awal terbentuk trombusnya di situ. Apa penyebab aterosklerosis? Berarti nanti di soalnya faktor resikonya adalah merokok, dislipidemi, obesitas, DM misalnya. Nah, kronik iskemi ini dibagi nanti. Ada claudicose intermittent kalau gejalanya membaik dengan istirahat atau kritikal kalau tidak membaik dengan istirahat. Kalau yang vena, dia ada varises atau insufiensi vena kronis. Dia itu adalah inkompeten dari katu vena di ekstremitas bawah. Faktor resikonya karena berdiri lama. Kalau varises itu cirinya bulging vein, kalau insufiensi vena kronis, bulging vein ditambah sudah ada ulkus atau perubahan warna atau tekstur kulit. Kalau SVT atau DVT, superficial vein thrombosis, deep vein thrombosis, faktor resikonya adalah imobilisasi. Jadi diam lama nih, misalkan bed rest karena stroke lama, bed rest terus, imobilisasi lama. Ya, nanti bisa terbentuk vein thrombosis. Bedanya superficial atau deep itu dari Homan sign. Kalau Homan sign-nya negatif, berarti dia ke arah SVT. Kalau Homan sign-nya positif, berarti dia ke arah DVT. Pada DVT biasanya ditemukan di dimer meningkat, ya. Kalau di dimer meningkat, itu biasanya akan menyebabkan penggumpalan darah sehingga komplikasinya menjadi emboli paru nantinya. Oke, sama ya. Ya, kalau nggak ada lagi atau misalkan ada yang masih kurang jelas, nanti bisa diulangin di rekamannya karena ini direkam. Atau kalau ada yang masih kurang jelas juga, mangga silakan boleh nanya di grup atau boleh PC ya. PC juga boleh. Oke, mungkin cukupkan sekian ya karena nggak ada istirahatnya nih kita. Kalau ada istirahat kan biasanya materi itu ada istirahatnya dulu di tengah, jadi bisa lebih lama. Tapi karena nggak ada istirahatnya, karena istirahat pun nggak bisa minum ya. Jadi dicoba sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, mendukung teman-teman buat lulus langsung nanti di bulan Mei ya.
Mungkin Akang cukupkan sekian, kurang lebihnya hatur nuhun, mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau tingkah laku. Terakhir ya kita doa kifatul majelis ya dari PPT-nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas segala lagi kita dapatkan, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala khilafan kita ucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, tadi boleh yang mau nanya di grup atau boleh PC. Semoga bermanfaat. Oke, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.